Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pembelajar semuanya, kita berjumpa lagi pada pertemuan ke-9, yaitu konsep dan prosedur akuntansi part 9. Di sini kita akan latihan bersama lagi mengerjakan soal tentang persamaan akuntansi sekaligus laporan laba ruginya, ya. Nah, sobat pembelajar semuanya, kita perhatikan bersama-sama ya untuk latihan soalnya. Ya, usaha catering bahagia melaporkan transaksi selama bulan Maret 2022, ya. Jadi transaksinya bulan Maret. Tanggal 1 Maret 2022 diinvestasikan sebagai modal usaha, ya, uang tunai sebesar 8 juta dan peralatan 20 juta. Kemudian tanggal 2 Maret 2022 dibeli perlengkapan 300.000. Tanggal 4 Maret 2022 diterima pendapatan atas jasa catering 1.200.000. Tanggal 7 Maret 2022 dibayar biaya sewa dan dicatat sebagai sewa dibayar di muka untuk 1 tahun sebesar 1 juta. Ya. Kita lanjut ya. Tanggal 15 Maret 2022 dibayar biaya iklan sebesar 300.000. Tanggal 18 Maret 2022 diselesaikan jasa catering sebesar 900.000 yang pelunasannya diterima bulan depan. Tanggal 20 Maret 2022 dibeli tambahan perlengkapan sebesar 500.000 secara kredit. Ya, ini secara kredit. Tanggal 22 Maret 2022 dibayar gaji pegawai sebesar 600.000. Tanggal 25 Maret 2022 diterima uang muka, ya, pesanan nasi kotak untuk bulan depan, ya, sebesar 700.000. Tanggal 30 Maret 2022 usaha catering bahagia membayar tagihan listrik sebesar 200.000. Ya. Jelas ya sampai di sini untuk latihan soalnya. Nah, sobat pembelajar semuanya, sekarang kita lanjut membahas satu persatu setiap transaksi yang sudah kita baca di depan tadi ya. Baik, teman-teman semuanya, untuk pembahasan yang pertama ya, tanggal 1 Maret 2022 ya, diinvestasikan sebagai modal awal usaha, uang tunai sebesar 8 juta dan peralatan sebesar 20 juta. Ya. Jadi investasi awal, saldo awal ya, pemilik usaha catering bahagia ini menyetorkan uang tunai dan peralatan. Nah, dengan adanya transaksi ini, maka apa yang berpengaruh? Maka yang berpengaruh adalah transaksi kas, ya, karena setoran berupa uang tunai berarti kasnya bertambah sebesar 8 juta. Kemudian dengan kas bertambah, maka apa yang berpengaruh lagi? Yaitu modal. Modal bertambah sebesar 8 juta. Ya, jadi ketika ada setoran uang tunai di awal usaha, maka transaksi yang berpengaruh adalah kas bertambah dan modal bertambah. Ya. Jelas ya sampai di sini. Kemudian selanjutnya untuk ini ya, investasi peralatan di awal usaha tadi kan disebutkan sebesar 20 juta.
maka transaksi apa yang berpengaruh? Yaitu peralatan bertambah ya sebesar 20 juta dan modal bertambah sebesar 20 juta. Jadi ketika ada investasi di awal usaha berupa peralatan ya, maka transaksi yang berpengaruh adalah peralatan bertambah dan modal bertambah. Jelas ya sampai di sini? Lanjut, kita lanjut pada transaksi tanggal 2 Maret ya. Dibeli perlengkapan sebesar 300.000 ya. Ini pembelian secara tunai ya. Ketika pembelian secara tunai, pembelian perlengkapan sebesar 300.000, maka transaksi ini akan mengakibatkan 1. Kas berkurang dan perlengkapan bertambah. Karena apa? Karena pembelian perlengkapan secara tunai ya. Jadi akhirnya kas berkurang sebesar 300.000 dan perlengkapan bertambah 300.000. Jelas ya sampai di sini? Oke, kita lanjut pada transaksi ketiga. Tanggal 4 Maret 2022 ya, diterima pendapatan atas jasa catering sebesar 1.200.000. Oke. Maka transaksi apa yang berpengaruh? Dengan adanya penerimaan pendapatan atas jasa catering, maka transaksi yang berpengaruh adalah kas ya, karena pendapatan jadi kas bertambah sebesar 1.200.000 dan modal ya, modal usahanya bertambah sebesar 1.200.000. Jelas ya sampai di sini? Jadi pada slide ini kita sudah mempelajari setoran modal awal berupa uang tunai dan peralatan ya, kemudian pembelian perlengkapan secara tunai, kemudian pendapatan jasa. Jadi sudah ada 4 contoh transaksi ya. Jelas ya sampai di sini? Nah, sobat pembelajar semuanya, kita lanjut ya. Tanggal 7 Maret 2022 ya, dibayar biaya sewa dan dicatat sebagai sewa dibayar di muka untuk 1 tahun sebesar 1 juta. Ya, ini membayar biaya sewa di muka. Maka transaksi apa yang berpengaruh? Yang berpengaruh adalah kas ya, karena membayar sewa sehingga kasnya berkurang ya sebesar 1 juta. Dan transaksi apa lagi yang berpengaruh? Yaitu sewa dibayar di muka ya, bertambah 1 juta. Lanjut ya. Tanggal 15 Maret 2022 ya, dibayar biaya iklan ya. Ini beban iklan sebesar 300.000. Maka transaksi apa yang berpengaruh? Yang berpengaruh dengan adanya beban iklan, 1. Kas berkurang sebesar 300.000. Kemudian modal berkurang ya sebesar 300.000. Jadi ketika ada beban iklan, maka transaksi yang berpengaruh adalah kas berkurang dan modal berkurang. Jelas ya sampai di sini? Kita lanjut tanggal 18 Maret 2022 ya, diselesaikan jasa catering sebesar 900.000 ya, pelunasannya diterima bulan depan ya. Maka transaksi apa yang berpengaruh? Transaksi yang berpengaruh adalah piutang usaha ya. Karena apa?
karena pelunasannya diterima bulan depan, ya. Sehingga piutang usaha bertambah 900.000. Ya, kemudian apalagi transaksi yang berpengaruh? Yang berpengaruh adalah modal, ya. Modal usaha bertambah karena adanya pelunasan, ya, jasa catering, ya, sebesar 900.000. Jadi piutang usaha bertambah dan modal usaha bertambah. Jelas ya sampai di sini? Jadi ketika ada transaksi sewa dibayar di muka, maka transaksi yang berpengaruh adalah kas. Kas berkurang dan sewa dibayar di muka bertambah. Itu poin pertama. Poin kedua yang perlu diingat adalah beban iklan. Ketika ada beban iklan, ya, maka transaksi yang berpengaruh adalah kas. Kas berkurang dan modal berkurang. Ya. Kemudian pendapatan jasa. Ya, pendapatan jasa yang dilunasi bulan depan. Sehingga apa yang berpengaruh? Piutang usaha. Ya, karena pendapatannya kan dibayar secara kredit, ya, tidak secara tunai, sehingga piutang usahanya bertambah dan modalnya bertambah. Jelas ya sampai di sini untuk slide pembahasan kita yang kedua. Nah, sobat pembelajar semuanya, kita lanjut ya untuk pembahasan yang ketiga. Tanggal 20 Maret 2022, ya, dibeli tambahan perlengkapan 500.000 secara kredit, ya. Jadi pembelian perlengkapan secara kredit. Maka transaksi apa yang berpengaruh? Yaitu perlengkapan bertambah sebesar 500.000 dan utang usaha bertambah sebesar 500.000. Kemudian tanggal 22 Maret 2022 dibayar gaji pegawai, ya, sebesar 600.000. Maka transaksi ini apa yang berpengaruh? Yang berpengaruh dengan adanya beban gaji yaitu kas, ya. Kas berkurang sebesar 600.000 dan modal berkurang, ya, sebesar 600.000. Lanjut ya. Tanggal 25 Maret 2022 diterima uang muka pesanan nasi kotak, ya. Jadi diterima uang muka untuk bulan depan sebesar 700.000. Maka transaksi apa yang berpengaruh? Kas bertambah sebesar 700.000 dan pendapatan diterima di muka bertambah sebesar 700.000. Teman-teman, penerimaan uang muka bukanlah pendapatan, ya. Ini bukan pendapatan karena pekerjaan belum selesai, ya. Jadi pekerjaannya belum diselesaikan. Sehingga diakui sebagai pendapatan diterima di muka, ya. Jadi ini seolah-olah sebagai utang, ya. Jelas ya sampai di sini. Kita lanjut pada transaksi tanggal 30 Maret 2022. Dibayar tagihan listrik sebesar 200.000. Ya, dengan adanya beban listrik, maka transaksi apa yang berpengaruh? Kas berkurang 200.000 dan modal berkurang 200.000. Jelas ya sampai di sini. Jadi ketika ada pembelian perlengkapan secara kredit, transaksi yang berpengaruh adalah perlengkapan. Perlengkapan bertambah dan utang usaha bertambah. Itu poin pertama yang perlu kita ingat bersama-sama. Kemudian beban gaji pegawai, ya. Beban gaji pegawai yang berpengaruh adalah kas berkurang dan modal berkurang.
Terus yang perlu kita ingat lagi adalah ketika pendapatan diterima di muka, maka yang berpengaruh adalah kas. Kas bertambah dan pendapatan diterima di muka bertambah. Kemudian hal yang perlu kita ingat bersama lagi adalah beban listrik. Ya, dengan adanya beban listrik yang berpengaruh adalah kas berkurang dan modal berkurang. Jelas ya teman-teman, untuk slide yang ketiga ini kita sudah mempelajari 4 transaksi. Nah, sobat pembelajar semuanya, setelah kita membahas satu persatu setiap transaksi, ada beberapa hal ya, ada beberapa hal yang perlu kita ingat bersama. Yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhi modal, yaitu pendapatan, beban, kemudian prefer dan investasi pemilik atau setoran modal awal. Kemudian untuk yang kedua, beban merupakan salah satu faktor ya yang mempengaruhi modal. Dan juga pendapatan jasa merupakan salah satu faktor yang menambah adanya modal. Kemudian penerimaan uang muka ya, pendapatan diterima di muka bukanlah pendapatan ya, karena pekerjaan belum diselesaikan sehingga diakui sebagai pendapatan diterima di muka karena seolah-olah sebagai utang ya. Ini beberapa hal yang perlu kita ingat bersama terkait transaksi di dalam persamaan akuntansi. Nah, sobat pembelajar semuanya, kita lanjut ya. Setelah kita membahas satu persatu ya, menguraikan untuk latihan soalnya, kita lanjut membuat bersama-sama, membuat ini ya, persamaan akuntansinya. Di sini kita bisa melihat gambar sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang pertama, di sini ada harta sama dengan utang plus modal. Utang ini atau disebut juga liabilitas ya, liability. Kemudian dalam kurung ini ribuan karena ini ya slide-nya tidak cukup, jadi saya pakai ini ya, saya singkat dengan ribuan. Kemudian di dalam harta ini ada transaksi kas, di dalamnya ada piutang usaha, ada perlengkapan, kemudian ada sewa dibayar di muka dan peralatan. Jadi di dalam aset atau harta ada 5 transaksi. Kemudian di dalamnya utang ya, ada utang usaha dan pendapatan diterima di muka ya. Kemudian ini ya untuk modal catering bahagia ya. Baik, selanjutnya kita akan bahas satu persatu untuk persamaan akuntansinya ya. Kita lihat dulu sebelah kiri. 1 Maret 2022 ya, diinvestasikan sebagai modal awal usaha ya, uang tunai 8 juta dan peralatan 2 juta. Maka kita lihat di persamaan akuntansinya sebelah kanan pada tanggal 1, maka transaksi yang berpengaruh adalah kas ya. Kas bertambah 8 juta, kemudian peralatan bertambah 20 juta dan untuk modal ya bertambah 28 juta. Asalnya dari mana? 8 juta ditambah 20 juta. Jadi totalnya untuk modal awal ya usaha, setoran modal awalnya yaitu 28 juta ya. Jadi saldonya bisa kita lihat yang kita blok warna kuning. Kas ada 8 juta, piutang usaha 0, perlengkapan 0, sewa dibayar di muka 0, kemudian peralatan sebesar 20 juta saldonya, kemudian utang usaha saldonya 0, pendapatan diterima di muka saldonya 0, dan modal usaha saldonya 28 juta ya. Jelas ya untuk persamaan akuntansi tanggal 1. Kita lanjut transaksi tanggal 2 Maret 2022. Dibeli perlengkapan 300.000. Nah, kita lihat lagi di persamaan akuntansinya tanggal 2, maka
yang berpengaruh adalah kas. Kas berkurang 300.000 dan perlengkapan bertambah 300.000. Sehingga saldonya 8 juta ya, dikurangi 300.000. Jadi dalam kurung itu di 300 pada tanggal 2 artinya berkurang ya, kas berkurang 300.000, maka 8 juta, saldo awal 8 juta dikurangi transaksi tanggal 2, kas berkurang 300.000, maka hasilnya 7.700.000. Kemudian piutang usaha 0, perlengkapannya 300.000, sewa dibayar di muka 0, dan peralatan saldonya 20 juta. Kemudian utang usaha saldonya 0, pendapatan diterima di muka saldonya 0, dan modal usaha saldonya 28 juta. Lanjut ya, tanggal 4 Maret 2022, kita baca yang di sebelah kiri, diterima pendapatan atas jasa catering ya, sebesar 1.200.000. Kita lihat di persamaan akuntansinya, maka yang berpengaruh adalah kas ya. Kas bertambah 1.200.000 dan modal usaha bertambah 1.200.000. Transaksi ini keterangannya adalah pendapatan jasa, sehingga saldo pada tanggal 4 ya, 7.700.000 ditambah 1.200.000, maka hasilnya 8.900.000, dan saldo piutang usahanya 0, saldo perlengkapan 300.000, saldo sewa dibayar di muka 20 juta, saldo utang usaha 0, saldo pendapatan diterima di muka 0, dan saldo modal usaha sebesar 28 juta ditambah 1.200.000, maka hasilnya 29.200.000. Kita lanjut ya, tanggal 7 Maret ya. Kita baca lagi soal ceritanya. 2022 ya, dibayar biaya sewa dan dicatat sebagai sewa dibayar di muka untuk 1 tahun sebesar 1 juta. Ya, kita lihat di persamaan akuntansinya di gambar tanggal 7 ya, sehingga kas akan berkurang ya sebesar 1 juta, dan berpengaruh juga pada sewa dibayar di muka ya, bertambah 1 juta. Maka saldo pada tanggal 7 hasilnya 8.900.000 dikurangi 1 juta ya, sehingga hasilnya 7.900.000. Dan saldo piutang usaha pada tanggal 7 0, saldo perlengkapan 300.000, saldo sewa dibayar di muka 1 juta, saldo peralatan 20 juta, saldo utang usaha 0, saldo pendapatan diterima di muka 0, dan saldo modal usaha adalah 29.200.000. Kita lanjut ya teman-teman. Tanggal 15 Maret 2022 ya, dibayar biaya iklan sebesar 300.000 ya. Kita lihat di persamaan akuntansinya di tanggal 15 ya, maka transaksi yang berpengaruh adalah kas berkurang 300.000 ya, dan modal usaha berkurang 300.000 ya. Ini termasuk transaksi beban iklan, sehingga saldo pada tanggal 15 adalah 7.900.000 dikurangi 300.000, maka hasilnya 7.600.000. Dan saldo piutang usaha 0, saldo perlengkapan 300.000, saldo sewa dibayar di muka 1 juta, dan saldo peralatan 20 juta, saldo utang usaha 0, saldo pendapatan diterima di muka 0, dan saldo modal usaha 29.200.000 dikurangin 300.000, maka hasilnya 28.900.000. Jelas ya sampai di sini. Kita lanjut transaksi tanggal 18 Maret ya 2022, diselesaikan jasa catering 900.000 yang pelunasannya diterima bulan depan
ya. Kita lihat di persamaan akuntansinya tanggal 18, maka transaksi yang berpengaruh adalah piutang usaha bertambah 900.000 dan modal usaha bertambah 900.000. Dan transaksi ini masuk ke dalam pendapatan jasa ya. Dan saldonya kita lihat pada tanggal 18 ya. Saldonya kas sebesar 7.600.000 dan saldo piutang usaha 900.000, saldo dari perlengkapan 300.000, kemudian saldo sewa dibayar di muka 1 juta, saldo peralatan 20 juta, dan saldo utang usaha 0, saldo pendapatan diterima di muka 0, dan saldo modal usaha 28.900.000 ditambah 900.000, maka hasilnya 29.800.000. Jelas ya sampai di sini. Kita lanjut pada transaksi tanggal 20 Maret 2022 ya, dibeli tambahan perlengkapan 500.000 secara kredit. Jadi membeli perlengkapan sebesar 500.000 secara kredit. Kita lihat lagi di persamaan akuntansinya tanggal 20 ya, maka transaksi yang berpengaruh adalah perlengkapan bertambah 500.000 dan utang usaha bertambah 500.000. Maka saldo pada tanggal 20 Maret yaitu saldo kasnya 7.600.000, saldo piutang usaha 900.000, saldo perlengkapan 300.000 ditambah 500.000 hasilnya 800.000, dan saldo sewa dibayar di muka 1 juta, saldo peralatan 20 juta, saldo utang usaha 0 ditambah 500.000 maka hasilnya 500.000. Saldo pendapatan diterima di muka 0 dan saldo modal usaha 29.800.000. Kita lanjut ya, pada tanggal 22 Maret 2022 dibayar gaji pegawai sebesar 600.000. Maka transaksi yang berpengaruh kita lihat di persamaan akuntansinya. Kas berkurang 600.000 dan modal usaha berkurang 600.000. Ini transaksi beban gaji pegawai. Kita lihat saldonya, maka 7.600.000 dikurangi 600.000 maka saldo kas adalah 7 juta. Kemudian saldo piutang usaha 900.000, saldo perlengkapan 800.000, saldo sewa dibayar di muka 1 juta, saldo peralatan 20 juta, saldo utang usaha 500.000, dan saldo pendapatan diterima di muka 0 ditambah saldo pendapatan diterima di muka 0 dan saldo modal usaha 29.800.000 dikurangi 600.000 maka hasilnya 29.200.000 ya. Kita lanjut pada tanggal 25 Maret 2022 ya, diterima uang muka pesanan nasi kotak untuk bulan depan ya sebesar 700.000. Maka transaksi apa yang berpengaruh di gambar persamaan akuntansinya kita tuliskan tanggal 25 Maret, maka kas bertambah sebesar 700.000 dan modal usaha dan pendapatan diterima di muka bertambah 700.000 ya, sehingga saldo kas 7 juta ditambah 700.000 maka hasilnya 7.700.000 dan saldo piutang usaha 900.000, saldo perlengkapan 800.000, saldo sewa dibayar di muka 1 juta, saldo peralatan 20 juta, saldo utang usaha 500.000, saldo pendapatan diterima di muka 0 ditambah 700.000 maka hasilnya 700.000, dan saldo modal usaha adalah 29.200.000. Nah, untuk transaksi tanggal 30 Maret 2022
yaitu dibayar tagihan listrik sebesar 200.000. Dengan adanya beban listrik, maka transaksi yang berpengaruh adalah kas berkurang 200.000 dan modal usaha berkurang 200.000. Ini masuk beban listrik, sehingga saldo pada tanggal 30 ya 7.700.000 dikurangi 200.000, maka hasilnya 7.500.000. Untuk saldo piutang usaha 900.000, saldo perlengkapan 800.000, saldo sewa dibayar di muka 1 juta, dan saldo peralatan adalah 20 juta. Nah, untuk saldo utang usaha ini sebesar 500.000, dan saldo pendapatan diterima di muka ini saldonya 700.000, dan untuk saldo modal usaha 29.200.000 dikurangi 200.000, maka hasilnya 29 juta. Ya. Ini untuk transaksi tanggal 30 Maret. Jelas ya sampai di sini untuk persamaan akuntansinya. Nah, sobat pembelajar semuanya, kita lanjut ya. Setelah kita membuat bersama-sama persamaan akuntansinya, maka hal yang perlu kita lakukan adalah membuat laporan laba rugi. Ya, catering bahagia laporan laba rugi untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2022 ya. Pada laporan laba rugi ini, transaksi yang kita masukkan adalah pendapatan dan beban operasi. Nah, pendapatan jasa yang diperoleh oleh catering bahagia bisa kita lihat pada persamaan akuntansinya tadi pada tanggal 4 Maret ya 1.200.000, dan pada tanggal 18 Maret sebesar 900.000. Maka 1.200.000 ditambah 900.000, maka hasilnya 2.100.000 ya. Kemudian untuk beban operasi ya, pada catering bahagia beban iklan sebesar 300.000. Tadi kita lihat di persamaan akuntansinya pada tanggal 15 Maret ya. Dan pada tanggal 22 Maret ada beban gaji pegawai ya sebesar 600.000. Kemudian tanggal 30 Maret ada beban listrik sebesar 200.000. Maka 300.000 ditambah 600.000 ditambah 200.000, maka total beban pada bulan Maret sebesar 1.100.000 rupiah. Kemudian kita jumlahkan untuk pendapatan dikurangi total beban, maka laba bersihnya 2.100.000 dikurangi 1.100.000, maka hasilnya adalah 1 juta. Sehingga laba bersih pada laporan laba rugi catering bahagia periode bulan Maret 2022 sebesar 1 juta rupiah. Ya, jelas ya sampai di sini.